Yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsi. Kenapa akhirnya Pak Jokowi juga sampai datang sendiri kemarin melapor ke Polda, dan tentu itu kan sudah merupakan bukan hal yang mudah lah bagi beliau tentunya. Tapi di panggung belakang bekerja sebuah nalar bahwa ini ada residu ekses dari pemerintahannya Pak Jokowi 2 periode dan residu dari Pilpres 2024 yang belum selesai. Sebenarnya seorang ilmuwan tidak berhak untuk menyatakan suatu dokumen itu palsu. Berhak, Karena Mas. palsu atau asli itu bahasa hukum. Palsu atau asli itu bahasa hukum, Mas. Ini bahasa ilmiah, Mas. Ilmuwan hanya bisa melakukan ilmuwan hanya bisa menentukan apakah ini identik atau tidak identik. Enggak. Masalah Nggak ada palsu referensi, Mas. atau asli Fake itu dokumen adalah itu ada. Fake dokumen ada. Pengadilan lah yang bisa menentukan suatu dokumen ini secara hukum. Sampai sekarang melalang buana begitu ya, bisa saya bilang seperti itu karena pemberitaan soal dugaan begitu ya atau tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat begitu setelah kemarin Jokowi dan sejumlah kuasa hukumnya ini langsung datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan. Nah, saya akan mencoba diskusikan soal hal ini, saudara. Kenapa sih, saya sebenarnya penasaran satu hal, kenapa kok isu ini lagi-lagi naik gitu. Awalnya 2019, kemudian naik lagi 2022, kemudian naik lagi 2025. Kok ada selang waktunya kok pas kebetulan 3 tahun gitu loh. Nah, saya coba akan diskusikan di studio SCTV ada pengamat telematika Mas Roy Suryo. Apa kabar Mas Roy? Alhamdulillah baik, Mas Reno. Sehat ya? Sehat. Nah, di sambungan Zoom juga sudah tersambung 2 narasumber nih, saudara. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, dan Mas Yakub Hasibuan, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat siang, Mas Agung, Mas Yakub. Ya, Mas. Yang Mas Suryo. Terima kasih sudah meluangkan waktu semuanya untuk berdiskusi di kesempatan kali ini. Jadi mungkin saya pertama kali ingin ke Mas Roy dulu deh. Ya. Pertanyaan saya paling awal tadi adalah kenapa kok Mas Roy CS ini dan yang lain-lain ini kembali menyoroti soal ijazah yang diduga palsu begitu yang dimiliki oleh Pak Jokowi. CS-nya itu sebenarnya memang insidental ya, jadi tidak direncanakan. CS itu kami bertiga, benar-benar nih, swear, kami bertemu pertama kali itu secara langsung ya, itu baru pada tanggal 15 April yang lalu. Tahun ini? Tahun ini, kemarin, setengah oke. bulan yang lalu. Oke. Kalau tadi ditanyakan kenapa itu muncul, ya sebenarnya sih anu aja, tidak disengaja juga, karena pada tahun 2022 waktu itu ada dekan dari Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarsa, itu membuat konferensi pers, kemudian menunjukkan fotokopi ijazah dan menunjukkan skripsi. Nah, begitu menunjukkan skripsi itu sebenarnya saya langsung menganalisis ya gitu, bahwa ini kok aneh gitu. Cuman memang saya tidak langsung mengeluarkan statement waktu itu, baru hanya dugaan-dugaan aja. Karena apa? Saya tidak pegang langsung atau belum pegang langsung barangnya. Memang keberuntungan itu ada di tangan Dr. Resmond. Ya, Dr. Resmond Sianipar itu mendadak tanggal Maret yang lalu, ya 2 bulan yang lalu itu datang ke UGM. Ya, inisiatif sendiri datang. Meskipun sebelumnya saya sudah mencoba juga datang, tapi gagal ya gitu, karena nggak tahu apakah mungkin mereka sudah protektif kalau Roy Suryo datang nggak boleh dikasih gitu apa. Ini apa, nggak dikasih skripsinya atau ijazah? Skripsi. Oh, skripsi. Kalau ijazah nggak mungkin kita kejar di kampus. Ijazah tuh aja disimpan di pemilik. Tapi kampus seharusnya punya kopinya, harusnya gitu ya. Tapi saya memang nggak ngejar ijazah. Nah, singkat kata, Dr. Resmond yang datang pada bulan Maret itu ketemu langsung dengan skripsi. Dia sempat motret-motret dan dia ngeluarin statement yang 1000% itu. Nah, dari situ saya memperkuat statementnya karena saya pun malah melihat itu. Nah, dari situlah kemudian bergulir sampai dengan akhirnya ada TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, itu kemudian mengajukan surat ke UGM untuk datang dan juga mengajukan surat ke Solo untuk kemudian ketemu langsung dan melihat itu. Jadi kami datang mandiri, tidak ada kontak apapun ya sebelumnya. Akhirnya kami datang ke UGM dan kemudian ada satu kendala yang membuat tim TPUA terlambat. Saya nggak tahu terlambat atau dihambat ya, bisnya pokoknya nggak nyampe lah gitu pada jam yang ditentukan. Kami lihat dan ceritanya berlanjut ketika kemudian sempat ada debat panjang di UGM dan kemudian kami mendapatkan bukti itu hanya satu, hanya skripsi itu, sedangkan 34 bukti yang disebutkan oleh wakil rektor ya dalam konferensi pers ini saya sekaligus statement lagi ya. Tidak pernah ada dan tidak pernah ditunjukkan ya. Dia bilang ada semua lengkap, tapi faktanya tidak pernah ditunjukkan. Jadi saya anggap tidak ada. Kenapa Mas Roy tertarik untuk meneliti, ingin memastikan bahwa ini adalah palsu, ini adalah tidak dan seterusnya? Kenapa? Ya,
Karena sebenarnya diawali dari statement Jokowi sendiri ya ketika tahun 2013 dalam sebuah candaan dia dengan Pak Mahfud waktu itu dimuat di di media Tempo ya mengatakan tentang IPK, IP kumulatif ya. Dan membanggakan kalau selesai 5 tahun itu. Tapi IPK-nya disebutkan di bawah 2. Ya, meskipun itu mungkin candaan atau apa, banyak sekali yang akan berpikir kalau IP di bawah 2, Mas, nggak mungkin bisa selesai 5 tahun, apalagi itu kelompok-kelompok fakultas eksak ya gitu. Jadi dengan SKS 154 ya yang ada pada strata 1 itu harusnya kalau IP-nya harusnya minimal 2,5 atau 3 lah minimal juga ya. Baru dia bisa selesai karena IP 2 itu aja hanya maksimal ngambil 18 SKS. Kalau di bawah hanya 15. Dihitung aja itu pasti 7 tahun atau 9 tahun. Nah, akhirnya banyaklah analis-analis, saya belum ikut waktu itu ya, belum komen, tak pikir nantilah belum ngapain juga gitu komen hal kayak. Baru setelah itu dipacu Sigit Sunarta yang menunjukkan itu, apalagi tanggal 1 April yang lalu ya salah seorang kader partai sebar ijazah saya nyebutnya PSI itu ngasih tahu di X ya, ini loh ijazah yang asli gitu ya gitu. Bahkan dalam utasnya dia cerita dapat langsung dari Jokowi lah gini. Nah, dan itu berwarna beda dengan yang ditunjukkan Sigit Sunarta itu fotokopi, tapi itu cukup mirip. Disitulah kami kemudian melakukan research. Tapi ya artinya gini, sekarang kalau boleh dikatakan ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu ya, tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli. Gitu. Jadi kami meragukan ijazah aslinya. Oke, gitu. Baik. Saya ingin minta komentar pendapat dari Mas Yakub terkait dengan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Roy. Apa tanggapan dari tim kuasa hukum Pak Jokowi ini, Mas Yakub? Silakan. Ya, kembali lagi Mas, tentunya isu ini kan sudah berjalan cukup lama ya, sudah melewati ada proses pengadilan juga, sudah ada yang menggugat, hingga sekarang seperti yang Mas sampaikan tadi, ini kenapa rame lagi gitu kan. Nah, mungkin itu juga pertanyaan yang sama yang kami miliki dan Pak Jokowi miliki. Dan kenapa akhirnya Pak Jokowi juga sampai datang sendiri kemarin melapor ke Polda, dan tentu itu kan sudah merupakan bukan hal yang mudah lah bagi beliau tentunya, melewati semua pertimbangan. Tapi kami melihat tidak ada pilihan lain. Kami melihat bahwa jika isu ini terus dinaikkan terus, tuduhan-tuduhan ini terus dilemparkan terus ke Pak Jokowi, ini kan tidak baik buat nama baik beliau dan tentunya nama baik Indonesia juga. Itulah kenapa sampai Pak Jokowi akhirnya menempuh jalur hukum. Dan kemarin juga sempat saya diskusi juga sama Mas Roy Suryo juga di kesempatan lain, beliau juga sampaikan bagus. Ya. Pak Jokowi melapor sendiri karena semua akan jadi terang benderang. Setuju. Gitu. Jadi ya kami melihat ya mungkin ya ini memang satu-satu jalan yang satu-satunya jalan yang terbaik, dan biarkan nanti kebenaran itu akan terungkap sendirinya. Nah, mengenai skripsi juga Mas, juga mungkin di kesempatan ini saya perlu sedikit luruskan juga bahwa mungkin yang penonton di sini kan juga semua yang pernah kuliah termasuk saya sendiri, kalau kita ingat bahwa skripsi yang dimiliki oleh mahasiswa itu untuk persidangan itu, sidang skripsi ya yang saya maksud, itu pasti nanti disetujui terlebih dahulu. Ya. Pasti kan, suatu skripsi. Ya. Setelah disetujui oleh para penguji, barulah diminta kita untuk mencetak yang banyak salinannya untuk keperluan lainnya. Satu salinan di perpustakaan fakultas, satu salinan ke perpustakaan yang punya universitas, satu untuk masing-masing dosen pembimbing, satu untuk dosen penguji. Karena saya sendiri walaupun saya di UI bukan di UGM, tapi saya melewati itu juga. Ya. Mungkin teman-teman yang semua pernah kuliah melewati itu. Ya. Artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang setuju itu ada coret-coretan dosen. Mungkin Mas ingat hampir semua mahasiswa lah, mungkin ya lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan yang nanti akan diperbaiki, baru dicetak ini baru nanti masuk ke perpustakaan. Ya inilah yang harus diklarifikasi, jangan sampai nanti seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan, itulah yang ada di perpustakaan. Sehingga kalau itu dinyatakan palsu, maka ijazah palsu. Nah, ini adalah Oke, baik.
Mas Yakub, kelihatannya ada kendala sinyal. Ini mungkin bisa dibantu perbaiki dulu teman-teman, koneksi dengan Mas Yakub Hasibuan. Karena ini menarik, karena tadi Mas Yakub juga merespons tadi apa yang disampaikan oleh Mas Roy. Tadi mungkin sudah ada sedikit yang kita dapatkan dari Mas Yakub ya. Kita masih menantikan perbaikan sinyalnya dulu. Gimana Mas Roy terkait dengan... Apa yang disampaikan Mas Yakub itu ya sebagian benar, sebagian juga tidak benar. Ya. Yang tidak benar yang mana? Yang tidak benar adalah meskipun itu nanti direvisi istilahnya kalau perbaikan ya, tetap yang dikumpul di kampus itu adalah yang sudah penuh dengan tanda tangan juga. Tidak boleh kita ngumpulkan di perpustakaan atau di universitas itu yang masih kosong, dan terbukti sebenarnya yang dikumpulkan oleh Jokowi pada saat di skripsi itu yang 2 halaman depan itu ada tanda tangannya. Meskipun tanda tangannya ada yang meragukan, kok namanya juga beda lah, ada hurufnya abjadnya U, kok tertulis OE, kemudian depannya profesor, kok belakangnya ketikanya adalah masih doktor gitu ya. Sama tidak ada lembar pengesahannya, lembar pengujiannya. Harus ada Mas gitu. Meskipun itu kopi keberapa ya, semua itu kita dulu ada 6 kopi ya waktu itu. Itu semua harus ada tanda tangannya semua. Apalagi yang tersimpan sebagai milik dari kampus, apakah itu di perpustakaan fakultas atau di perpustakaan universitas. Tidak bisa kemudian yang di sana itu hanya fotokopinya saja. Enggak. Bahkan kadang-kadang justru yang malah dibawa oleh mahasiswa yang bersangkutan itu yang tanpa tanda tangan, karena dia mungkin yang penting ada yang ada tanda tangan itu sudah dikumpulkan dia punya apalagi nih yang dikumpulkan di fakultas. Fakultas adalah harus yang asli. Yang pertama itu kopi pertama, kopi kedua itu ke universitas, kopi ketiga, 4, 5 itu biasanya ke dosen penguji, jadi ada pembimbing skripsi, ada penguji 1, penguji 2. Kalau skripsi sih nggak terlalu banyak ya. Kalau tesis itu lebih banyak lagi, apalagi disertasi, ada penguji luar segala. Gitu. Oke, baik. Mas Yakub ada tanggapan? Ini sudah dijelaskan. Tadi ada, menurut Mas Roy ada penjelasan Mas Yakub yang dirasa tidak benar. Sudah dijelaskan, Mas Yakub ada komentar apa? Ya tentunya pertama ya harus kita tanyakan dulu mungkin ke Mas Roy ya. Yang diteliti itu yang mana sekarang gitu kan? Ya. Yang diteliti itu versi yang mana nih Mas Roy? Yang versi resmi yang diberikan oleh wakil rektor dan itu milik perpustakaan Fakultas Kehutanan. Clear, itu resmi. Dan mereka mengatakan hanya ini skripsinya. Nah itu kan menurut Mas Roy. Enggak. Artinya menurut kampus semua... ini. Menurut Universitas Gadjah Mada Mas. Iya. Iya, mana foto skripsi yang Mas bicarakan itu yang mana? Kan itu masalahnya. Ada. Nah, makanya kita sudah sampaikan semua file, semua keterangan kepada para penyidik. Yang tadi mungkin Mas Roy bilang tidak ada lembar pengesahan. Nah, mungkin saya harus bilang bahwa semua skripsi Pak Jokowi ada lembar pengesahannya. Clear, jelas. Sehingga kita harus apple to apple kan? Kita bicarakan dokumen yang mana, kita bicara kopi atau bicara asli. Jadi tentunya makanya kami juga sampaikan beberapa kali, ini juga mungkin bukan khusus ke Mas Roy tapi untuk seluruh peneliti atau apapun, tentunya untuk meneliti ilmuwan itu kan sumbernya dulu yang utama. Persis. Dan baru ada metode-metodenya. Sumbernya harus valid dulu. Kalau yang diteliti ini adalah ngambil dari mana yang belum resmi dari yang memiliki atau dokumen yang sudah divalidasi, tentunya kan akan gugur. Ini kan juga Mas Roy sempat katakan di tempat, saya sempat dengar juga Mas Roy katakan ini. Artinya bahwa harus apple to apple yang dibandingkan yang mana. Setuju. Itulah makanya kami datangi Polda Metro untuk memberikan semua dokumen yang ada, semua keterangan yang bisa diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Ya inilah nanti biar penyidik yang menguji. Boleh tanya nggak Mas Yakub? Waktu di Polda Metro bawa skripsi nggak? Nah itu nanti kita masuk aja Mas ketika penyidikan. Berarti nggak bawa kita kan? masuk ke penyidikan. Iya nggak bawa kita masuk kan? ke penyidikan nanti Mas. Iya ya udah nggak bawa. Artinya yang kita laporkan ke Polda Metro itu adalah peristiwa-peristiwa yang diduga telah menuduh dan memfitnah Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ada kausa primanya itu. Ya nanti ketika penyidik melihat untuk melakukan ini perlu diminta A, perlu diminta B, tentunya kami penuhi. Jadi ini kan baru masih awal nih. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan penyidikannya. Yang pasti kami siap kooperatif, kita berikan semua yang kita miliki apa adanya. Agar kebenarannya kan semua terlihat. Oke, Mas Yakub, saya juga penasaran. Berarti yang ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya pada saat di Polda itu skripsi. Apa saja, Mas Yakub? Mungkin bisa di-spill nih di sini nih. Yang dibawa tentunya kemarin karena objeknya memang awalnya laporan adalah ijazah lengkap Mas, walaupun yang selalu mungkin fokus
di ijazah kuliah UGM, Pak Jokowi bawa ijazah SD, SMP, SMA, lengkap semua. Oke, berarti ijazah, karena yang concernnya narasi yang beredar luas adalah ijazah, makanya dibawa adalah ijazah. Tetapi ketika nanti suatu saat ditanyakan atau ingin dimintai, misalkan Mas Roy tadi mempertanyakan soal skripsi, berarti pihak dari Pak Jokowi siap untuk memberikan, Mas Yakub? Harus. Ya tentunya kan begini, Mas. Kemarin pertama ijazah. Sekarang saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin udah mulai apa, saya nggak tahu lah. Lari ke skripsi. Mungkin nanti next kalau ini terbukti ada dan asli, apalagi lama-lama lembar absen setiap kelas mungkin nanti diminta. Enggak lah. Atau apa. Tapi kan tentu kan harusnya, tahu, kami kan harapannya ini harus ada akhir agar terang benderang. Sampai mana ini mau dibawa. Lama-lama ntar dikaji juga setiap kelas-kelas yang Pak Jokowi ambil, benar nggak ini ujian atau tidak. Nggak UTS nggak nanti? Ya, nanti kan kita nggak mau ini sampai selebar ke situ, gitu Mas. Jadi ya tentunya kalau itu tapi dipandang perlu oleh penyidik, ya kami siap tentunya. Iya, bagus. Oke, baik, saya ingin minta pendapat. Tadi Mas Roy sudah memaparkan, Mas Yakub juga sudah memaparkan. Saya ingin minta pendapat dari Mas Agung. Jadi Mas Agung, kalau melihat peristiwa ini lagi-lagi muncul, saya katakan lagi-lagi karena bukan yang pertama kali. Kenapa ini kalau dari perspektif, kalau Mas Agung ya saya minta pendapatnya dari sisi politik. Apa sih kira-kira melatar belakangi kok bisa muncul begitu lagi? Ya, nih Mas Agung nih ijazahnya asli nih, karena adik kelas saya nih. Coba. Silakan Mas Agung. Sebenarnya Pak Pratikno, Mas Roy. Itu. Lanjut. Silakan Mas Agung. Jadi yang pertama, saya melihat di panggung depan ini soal ijazah, substansinya itu. Tapi di panggung belakang bekerja sebuah nalar bahwa ini ada residu ekses dari pemerintahannya Pak Jokowi 2 periode dan residu dari Pilpres 2024 yang belum selesai. Sehingga ini membuat akumulasinya, klimaksnya di ijazah ini. Ya, jadi permukaannya ijazah, tapi di belakang bekerja nalar-nalar itu, dan nggak bisa dipungkiri ya bahwa relasi dan interaksi antar aktor yang terkait dalam kasus ijazah ini memang ya bisa dikenal teman-teman yang selama ini berseberangan ya Bang Roy ya. Seperti itu izin. Saya udah 5 tahun nggak di politik kok. Ya, tapi kan politik bukan bentuknya formal, Mas Roy. Yang informal juga politik. Gerakan yang dilakukan Mas Roy ini menukik, menghujam. Bahkan saya sampai ditanya sama mertua saya. Itu karena saya alumni juga sama Mas Roy gitu. Asli nggak ijazahnya? Itu gimana kasus ijazah Pak Jokowi? Jadi mertua saya tiba-tiba nggak terlalu concern soal ijazah. Sekarang nanya ijazah saya, terus nanya UGM itu gimana? Berarti kan luar biasa gitu. Mertua saya ya kebetulan nggak terlalu fokus ke politik bidangnya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Mas Roy sama teman-teman ini sudah masuk dalam top of mind publik ya. Persepsi politik utama kita semacam itu. Jadi kan kalau sekarang situasinya ada 3 epicentrum politik yang mendominasi pergulatan perbincangan di tanah air. Pertama di Solo, kemudian Teuku Umar, yang ketiga Hambalang. Seperti itu. Kalau sesuatu terjadi di 3 epicentrum politik ini, bahkan batuk aja Mas, itu Mas Reno itu bisa jadi berita, batuknya aja. Apalagi sampai macam-macam seperti itu. Sehingga bisa kebayang ketika hari ini pemberitaan soal ijazah ini memang mengemuka dan begitu dahsyat mewarnai panggung depan politik kita seperti itu. Tapi di panggung belakang yang bekerja itu. Yang kedua, di panggung belakang juga harus kita akui, ini kan ada istilahnya ya dalam tanda petik pendukung-pendukung yang kemarin belum menang di Pilpres terakumulasi ini. Nah sayangnya sistem formal kita semuanya sudah mendekat kepada kekuasaan. Seperti itu. Jadi yang sekarang tersisa ini yang di luar, yang merasa belum puas dengan ekses di pemerintahan Pak Jokowi, kemudian di Pilpres 2024, mengumpul jadi satu. Sehingga pemberitaan yang dibuat media hari ini akan selalu ramai Mas. Karena mereka nggak punya kanal aspirasi yang bisa mengakomodir ya kritik mereka, masukan-masukan mereka ketika ada proses sebelumnya yang bermasalah itu. Jadi klimakslah sekarang. Sehingga soal Pak Jokowi ini akan terus mewarnai pemikiran publik kita. Dan apalagi ya tidak bisa dilepaskan juga apa yang terjadi sekarang itu masuk dalam perbincangan orbit ya sedikit banyak ke Mas Gibran juga efeknya. Dan Mas Gibran hari ini kan juga kita tahu sedang menghadapi beberapa soal terkait performanya, terkait kinerjanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini saling berkelindan satu sama lain sehingga akhirnya muncullah
ijazah ini. Tapi ini salah satu saja, Mas Reno. Ya. Ini misalkan celah ini kemudian dalam tanda petik lolos, jebol, ada banyak celah lain ini, ya, yang bisa muncul, yang istilah saya ya dalam tanda petik bisa membahayakan keluarga Solo seperti itu. Apa celah lain itu apa? Ketika ini jebol, celah lain itu apa, Mas Agung? Sisa-sisa ekses pemerintahan yang kemarin sempat dijalankan oleh Pak Jokowi ya, dan kemudian sekarang Mas Gibran seperti itu. Misalkan kemarin ada soal misalkan geng Medan misalkan, satu. Yang kedua ada soal misalkan dalam tanda petik Mas Gibrannya Fufu Fafa misalkan. Oh, kalau itu pasti diduga ya, 99% juga. Tahu semacam itu. Terus ada lagi soal performa beliau dan seterusnya. Jadi saya melihat ini salah satu celah-celah yang dilihat oleh teman-teman Mas Roy dan yang lain juga mungkin, sehingga memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah pas dibawa ke ranah hukum supaya apa? Bagus. Terang benderang dan tidak ada sangka sangka di publik lagi. Besok mertua saya nggak nanya itu gimana ijazahnya seperti apa, tapi ternyata gitu. Nah, gitu. Makanya saya menunggu dan menanti, semoga semua prosesnya jelas, transparan, karena publik menanti apa yang sesungguhnya terjadi seperti itu. Pertanyaan ini sebenarnya juga ingin saya ajukan ke Mas Yakub, tapi saya ingin minta pendapat dulu ke Mas Agung. Kalau kita melihat Pak Jokowi ini kan bukan pertama kali diterpa isu begitu ya, tidak hanya terkait dengan ijazah palsu saja. Beberapa waktu lalu juga banyak sekali narasi yang misalkan Pak Jokowi ini yang diafiliasikan dengan PKI lah dan seterusnya pada saat konteks Pilpres 2019. Tetapi pada saat itu diam begitu, tidak sampai mempolisikan. Tetapi kenapa menurut Anda sampai Pak Joko Widodo sendiri dalam kasus ini yang turun gunung? Saya bisa katakan turun gunung ya, Pak Jokowi ini kan presiden ke-7 begitu loh, turun gunung melaporkan sendiri ke Polda begitu. Apa yang membuat di baliknya itu, Mas Agung? Sama isu PKI itu hanya terjadi saat kampanye Pilpres selesai dan tidak dibawa-bawa sampai hari ini. Nah, ijazah ini nggak mengenal musim, Mas Reno. Pilpres iya, pasca Pilpres juga dicari terus kan. Nah, dan buat orang kita, ijazah itu kan sensitif. Itu harkat martabat. Seseorang yang dapat pendidikan tinggi bagi masyarakat kita itu kan terhormat, dipandang dia terpelajar. Jadi sensitivitasnya sangat tinggi. Kalau misalkan ada arahan dugaan-dugaan, ijazah itu misalkan dipalsukan, itu kan melukai perasaan masyarakat yang menganggap orang yang kuliah, orang yang terdidik, terpelajar itu tidak boleh melakukan hal semacam itu. Setuju. Jadi ijazah ini sepertinya sederhana, tapi buat masyarakat kita yang memang masih belum banyak mendapati bangku kuliah, S1, S2, S3 dan seterusnya, itu kemewahan yang luar biasa dan mereka sangat menghormati orang terpelajar, orang terdidik. Nah, ketika ada hal-hal terkait dengan itu kemudian teracuni, kemudian bermasalah, itu mengganggu nurani mereka, mengusik sanubari, dan kalau itu memang mengemuka itu kan ya dalam tanda petik bisa merugikan Pak Jokowi juga kalau memang Pak Jokowi dalam tanda petik benar-benar punya ijazah asli, skripsinya asli dan beliau alumni semacam itu. Jadi ini memang harus diuji, dibuktikan, dan saya kira ini juga pembelajaran positif bagi publik bahwa kalau kamu punya pendapat berbeda dan tidak selesai dengan baik-baik, kamu harus ke meja hijau supaya apa? Terang benderang semuanya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada fitnah lagi yang bertebaran seperti itu. Oke, Mas Yakub, jadi pertanyaan sama nih, kenapa kok akhirnya Pak Jokowi dalam case ini akhirnya memproses, membawanya ini ke ranah hukum? Karena kalau kita dengarkan pernyataan Pak Jokowi setelah dari Direskrimum Polda Metro Jaya itu bilangnya ini sebenarnya kasus biasa saja begitu. Kasus kecil. Tapi kenapa sampai harus dibawa ke ranah hukum? Akhirnya memutuskan hal itu. Ya, mungkin kalau saya simpulkan ada 3 hal, Mas. Hal yang pertama adalah beliau mungkin dulu adalah seorang presiden. Sebagai seorang negarawan berarti mungkin beliau, ini kan harus ditanya ke beliau tentunya. Cuman mungkin beliau merasa bahwa ya mungkin karena beliau seorang presiden mungkin banyak yang mengkritik dengan cara-cara yang walaupun tidak bisa dibenarkan, mungkin beliau tahan dalam hati beliau sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ini kan pembelajaran hukum yang baik juga, Mas. Bahwa seorang presiden, yang mantan presiden, yang sekarang sudah menjadi sipil biasa, juga dapat menggunakan hak hukumnya. Jadi semua orang itu dilihat equal di mata hukum. Memiliki hak hukum yang sama juga. Karena beliau juga sudah purna tugas. Yang ketiga, yang tidak kalah penting juga adalah, ini juga pembelajaran baik, karena kami tidak mau mengeset presiden yang buruk untuk orang dapat melakukan fitnah atau tuduhan-tuduhan mengatasnamakan penelitian ilmiah. Kenapa saya bilang demikian?
Karena penelitian ilmiah itu harus dilakukan dengan tinjauan-tinjauan, metode-metode, dan asumsi-asumsi yang benar. Tentunya sebuah penelitian pasti ada metodenya, apakah ini tinjauannya yuridis, normatif, kemudian historis, dan lain-lain. Kemudian ada asumsi-asumsi juga, oke, asumsi dari penelitian ini adalah ABC. Ada parameter-parameter, limitasi-limitasinya. Sehingga semua penelitian ini sah-sah saja dilakukan asal dilakukan di dalam koridor hukum. Tidak menciderai hak-hak masyarakat luas. Ini yang paling penting. Oke, baik. Mas Roy, ini mungkin ingin mengomentari yang ketiga secara khusus terkait dengan penelitian ini. Sebenarnya yang pertama, saya menghormati ya tadi statementnya Mas Agung, statementnya Mas Yakub ya. Tapi ada beberapa yang harus kita clearkan ya gitu. Apa itu? Jadi yang pertama Mas Agung, itu kita justru yang paling penting itu adalah kejujuran. Kejujuran dan marwah Universitas Gadjah Mada. Ya, alma mater kita Mas, gitu ya. Itu Universitas Gadjah Mada. Itu yang harus kita bela. Jangan sampai kami itu tidak rela ya. UGM itu kemudian dipakai ya oleh ya mungkin bukan Jokowinya langsung ya. Mungkin ada kelompok atau sindikat yang kemudian memanfaatkan ini. Kasihan UGM. Dan kelihatan sekali terbata-bata UGM dan sangat amburadul kemarin menjawabnya ya. Dengan statement-statement yang tidak clear. Bahkan mantan rektor UGM ya Profesor Sofyan Effendi pun itu pun menyatakan kalau ini ada yang tidak benar gitu ya, harus di-clearkan gitu. Dan ada guru besar juga dari UGM meskipun itu hanya mewakili pribadi ya, Prof. Markus mengatakan itu pernah hilang ijazahnya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah untuk yang tadi, apakah penelitian itu harus, iya semuanya clear. Makanya saya tidak mendasarkan pada bukti sekunder. Yang saya dasarkan itu adalah primary evidence ya. Saya udah mungkin berulang kali, puluhan bahkan ratusan kali melakukan ini dan menjadi ahli di berbagai bidang ya. Artinya gini, yang kita periksa itu skripsi itu adalah primary evidence. Itu kami dapat dari wakil rektor di bidang pendidikan ya gitu. Ada wakil rektor juga bidang kemahasiswaan yang ada 2 wakil rektor. Mereka yang menyerahkan secara resmi itu. Dan kemudian kita periksa, kalau itu ternyata disebut itu bukan bukti, nah berarti ada kebohongan pada Universitas Gadjah Mada. Dan saya tidak yakin itu terjadi. Jadi apa yang ada itu, itulah yang kemudian saya foto sendiri. Ya kemudian saya dokumentasikan dengan kamera yang profesional biasanya saya gunakan untuk penelitian yaitu raw materialnya bukan hanya JPEG ya tapi itu benar-benar gede. Saya bisa benar-benar melihat menganalisis sampai dengan 1000-an kali ya untuk bisa melihat apakah detail hurufnya, fotonya, kualitas kertas meskipun itu nanti harus uji karbon kalau memang benar-benar terjadi ini karbon dan itu nampak banget yang tadinya kertas itu tampaknya mirip tapi ternyata kertas yang ini agak lebih baru daripada kertas belakangnya yang belakangnya sudah bulukan yang ketikan kemudian bahkan ketika kami meributkan kok tidak ada lembar pengujian ya tidak ada lembar akhirnya ditunjukkan oh ada mungkin itu keselip coba meskipun itu kita tentang nggak boleh. Alat yang Mas Surya pakai itu seberapa Anda meyakini itu akurasinya sangat tinggi? Sangat tinggi karena itu biasa saya pakai. Itu kamera yang resolusi sangat tinggi, ada GPS-nya, ada juga kemudian dia ada location tag-nya, ada kemudian dia bisa memotret dengan format RAW. Format RAW itu adalah kamera profesional, ya bukan kamera biasa motretnya hasilnya JPEG ya gitu. Dan itu biasa dipakai untuk ident kamera itu. Nah kemudian ketika ditunjukkan skripsi yang lain milik temennya yang ada lembar pengujiannya itu justru kami malah tergelak ya gitu karena ternyata yang ada itu tidak ada juga tanda tangannya semua gitu bahkan di situ malah tertulis itu adalah lembar pengujian untuk tesis bukan skripsi gitu loh ini apa-apaan nih kok kayak gini nih jadi nampak sekali kalut-malutnya sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan 99% kalau skripsinya ini ijazahnya pasti tidak benar gitu loh kalau ini kecuali kami nanti lihat ijazahnya ya gitu kalau itu sudah sampai ke ijazah. Nah ijazah itu pun harus dikomparasikan dengan yang ada yang sudah kami teliti itu yang diposting di sosial media. Kalau berarti ternyata Mas Suryo dan nanti misalkan nanti pada saat dipanggil beradu dengan bukan beradu ya bersanding bertemu dengan Mas Yakub dan kawan-kawan itu berani untuk menyandingkan sangat berani dan saya tunggu kalau itu ada dan kalau dikatakan oh yang diteliti kemarin salah atau yang diupload oleh Sandi itu kader PSI itu salah. Nah berarti kader PSI itu menyebarkan kabar bohong. Dia yang harus dikejar gitu. Kalau lucunya kalau dia menyebar kabar bohong, kenapa dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta itu pernah menunjukkan yang mirip juga dengan yang kader PSI gitu loh. Jadi ini saya tidak nggak yakin kalau itu dikatakan itu nggak benar. Tapi kalau memang nanti ada bukti yang benar, ijazah yang benar ya, yang diyakini itu benar, oke, mari kita periksa dan saya fair Mas Renalsa. Saya Dr. Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan, silahkan cari ahli yang kredibel juga.
ya yang kemudian bisa membantah kita, tidak hanya sekedar cuat-cuit di sosmed ya gitu ya, kayak beberapa nama lah nggak bisa sebut, inisial J, inisial V itu hanya berani ngomong aja tapi begitu tantang nggak berani ya. Mereka harus kemudian menguji dan harus dilakukan uji forensik. Kalau perlu, karena ada bukan kecurigaan aja, ada kekhawatiran dari Dr. Resmond tentang uji forensik dalam negeri, ya udah kita minta ke internasional, paling dekat ada Singapura kok, nggak jauh, cuman seminggu selesai itu kayak gitu. Oke, Mas Yakub ada komentar? Ya pertama-tama mungkin yang perlu saya sampaikan juga, saya luruskan juga Mas di sini bahwa sebenarnya seorang ilmuwan tidak berhak untuk menyatakan suatu dokumen itu palsu. Karena Mas. palsu atau asli itu bahasa hukum, Mas. Ini bahasa ilmiah, Mas. Ilmuwan hanya bisa melakukan ilmuwan hanya bisa menentukan apakah ini identik atau tidak identik. Enggak. Masalah nggak ada palsu referensi, Mas. atau asli fake itu dokumen adalah itu ada, fake dokumen ada. Pengadilan lah yang bisa menentukan suatu dokumen ini secara hukum asli atau palsu, sehingga ahli nanti pun Labkrim pun nanti akan mengeluarkan statement ini adalah identik atau tidak identik. Nanti hakim yang menilai dengan menimbang segala buktinya. Oke, dengan telah menimbang bukti A, bukti B, bukti C, maka hakim pengadilan memutuskan bahwa ini adalah palsu sehingga bla 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 konsekuensi hukumnya. Jadi asli palsu ini juga tidak bisa diperdebatkan di sini karena itu bahasa hukum, Mas. Ya, jadi kalau bahasa ilmu pengetahuan, science technology itu ada fake dokumen dan real dokumen. Siapapun ahli nanti, ilmuwan manapun nanti hanya bisa membuktikan bahwa oke, ini identik dengan ini. Karena palsu atau asli itu bahasa hukum, Mas. Enggak, bahasa pengetahuan, ada referensinya, Mas. Clear banget. Oke, jadi supaya tidak debat-debat kusir kita terkait dengan pemahaman ini. Jadi soal bukti, Mas Yakub, seberapa yakin, ini kan Mas Suryo kan meyakini apa yang di kantong ini sudah 99% sudah yakin. Ya. Kalau dari timnya Mas Yakub seperti apa? Tingkat keyakinannya sama tidak dengan tingkat keyakinannya Mas Suryo nih? Sangat yakin tentunya, Mas. Sangat-sangat yakin. Oke, baik. Berarti nanti siap beradu data, beradu bukti begitu ya nanti ya pada saat penyidikan dan seterusnya ya? Pasti, Mas, pasti. Ya. Oke, baik. Saya ingin terakhir ke Mas Agung karena waktu kita juga sudah terbatas sekali. Mas Agung, jadi untuk summary begitu ya, tadi Mas Suryo dan juga Mas Yakub juga nanti kita melihat nanti finalnya bagaimana lah nanti di proses di polisi dan persidangan dan seterusnya. Kalau kita melihat sebetulnya tahun 2019 sudah ada, tahun 2022 sudah ada dan saat itu juga sudah ada putusan begitu ya dari pihak PN Jakpus kalau yang tahun 2022 itu ya. Nah, kemudian sekarang muncul lagi. Nah, ini apa? Putusan sela itu. Putusan, oke, ada putusan sela. Ini kemudian di saat ini 2025, supaya ini kemudian tidak bergulir lagi, apa kira-kira yang harus betul-betul dilakukan oleh semua pihak? Saya tidak katakan ini dari apa yang harus dilakukan oleh pihaknya Pak Jokowi, apa yang harus dilakukan pihaknya Mas Surya, apa yang harus dilakukan semua pihak, Mas Agung, supaya ini tidak berlarut-larut saja. Ya, kalau kita di Jogja itu punya tradisi ngeleseh ya Mas, yang ngangkring kalau ada masalah apapun. Mau kecil mau besar, biasanya alumni UGM Jogja ya sesederhana itu, kita ada masalah. Masalahnya nggak pernah datang, Mas. Di Sawalan juga pernah datang. Kemarin Sawalan Keagama juga nggak datang dia. Ya kan, saya tunggu loh Sawalan Keagama itu. Ya, jadi kalau saya sih kita biasanya punya kredo, Mas. Guyup, rukun, migunani. Nah, itu UGM asli itu bisa ucapan begitu ya kan. Jadi guyup ya bareng-bareng, ya, rukun, damai, migunani, bermanfaat gitu. Jadi kalau saya sederhana itu ketemu, ngobrol dari hati ke hati, harusnya selesai. Cuman kan saya nggak tahu nih kemarin sampai pada level sekarang ke meja hijau. Nah, saya repot juga Mas Reno memberikan masukan. Sudah telat saya kayaknya. Berarti duduk lesehan ini sudah terlambat, tinggal berproses saja di hukumnya nih berarti ya Mas Agung ya? Ya sebenarnya pasti nanti kan ada mediasi ya. Ya maksud saya masih berharap ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Ntar mediasinya nggak datang Mas kayak di Solo kemarin. Oh iya. Oke. Ya begitu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Mas Yakub deh. Kalau misalkan tadi yang Mas Agung bilang ada upaya mediasi, kira-kira dari pihak Pak Jokowi mau tidak untuk dilakukan proses itu? Atau tetap ini bergulir saja di ranah hukum? Ya tentu mungkin sekarang terlalu early untuk mengatakan ya. Mas. Karena mungkin kita biarkan prosesnya berjalan dulu, tapi tentunya peluang kan selalu terbuka, Mas. Jika nanti ada seperti apa perkembangannya, ya kita lihat. Tapi untuk sekarang,
untuk menyetop tuduhan-tuduhan ini, untuk mengembalikan nama baik beliau dan juga nama baik rakyat Indonesia, agar stabilitas politik, stabilitas negara semua juga terjaga. Ya ini adalah satu-satunya jalan yang kita akan jalankan. Oke, baik, kita tunggu bagaimana episode berikutnya. Moga-moga clear, moga-moga berjalan sesuai dengan asas equality before the law dan tidak tercederai karena pada saat kemarin daftarkan itu justru pada saat hari keterbukaan informasi nasional. Harusnya orang terbuka, jujur, lah kok malah mempidanakan. Oke, baik. Dan ini kita nantikan bagaimana endingnya. Semoga ini bisa terang benderang. Yes. Dan terang benderangnya ini harusnya bersifat objektif begitu ya. Dan supaya masyarakat juga mendapatkan kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang semu. Terima kasih Mas Agung Baskoro, terima kasih Mas Yakub Hasibuan, terima kasih Mas Roy Suryo sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Dan saudara, itu tadi diskusi kita soal, bisa saya katakan kisruh begitu ya, soal kisruh ijazah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita nantikan bagaimana episode berikutnya. Kita jumpa di lain waktu. Salam SCTV, sampai jumpa. Terima kasih Mas. Thank you so much.